Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallah barakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencerahan tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah bahwa kita yang berasal dari Allah kita kembali juga kepada Allah. Hal yang perlu kita fahami adalah mana yang berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Semua kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi awal diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi hakiki tertinggi dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui keterangan dari berbagai macam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab karya laduni daripada murabbi kita, datuk-datuk kita. Di dalam kitab Kashful Ghaibiyah misalnya, sesungguhnya Allah menciptakan Adam Safiyullah berasal dari tanah tembikar yang diberi bentuk. Setelah diberi bentuk tanah tembikar itu, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam tanah tembikar itu. Ruh itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah Ruh Muhammad. Hanya beda nama, tetapi aslinya adalah satu. Nur Muhammad ditiupkan, ditempatkan pertama sekali dari semua anggota tubuh yang ada. Di Dato' Adam, anggota tubuh yang pertama ditempatkan Nur Muhammad ada di otaknya. Selama 100 tahun lamanya, Nur Muhammad ini bertengger di otaknya Adam Safiyullah, datuk kita itu. Apa maksudnya? Agar datuk kita Adam Safiyullah bisa membaca tentang sifat-sifat Allah, tentang kuasa Allah, tentang kebesaran Allah. Kemudian Allah pindahkan lagi Nur Muhammad di otaknya menuju ke matanya. Pada saat Nur Muhammad masih berada di otaknya Dato' Adam Safiyullah, sesungguhnya indera yang lain belum hidup. Kemudian dipindahkan ke matanya, maka mata itu hidup, menyala, terbuka, bersinar. Dengan terbukanya matanya Adam Safiyullah, maka dia bisa melihat keadaan di sekitarnya. Ada malaikat di sekitarnya, ada pemandangan di sekitarnya, ada tulisan kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiang aras. Berbagai macam kondisi-kondisi yang nyata di sekitarnya dilihat dengan mata, tetapi belum didengar dengan telinga, karena telinganya belum ditempati Nur Muhammad untuk bisa beraktivitas. Kemudian Allah pindahkan lagi Nur Muhammad ini dari kedua pandangan mata menuju ke kedua pendengaran telinga. Pindah lagi Nur Muhammad ini di telinganya Adam Safiyullah, maka mendengarlah Adam Safiyullah. Lalu Nur Muhammad itu dipindahkan lagi ke hidungnya. Kemudian keluar Nur Muhammad itu dari hidungnya ke bumi, maka bersinlah hidung itu. Tandanya bahwa ada terganjal bahan baku buatan Dato' Adam Safiyullah berupa tanah. Maka dalam syariat diajarkan kepada kita, apabila kita bersin, Dato' Adam dan turunannya kalau bersin ucapkanlah arhamkullah. Sedangkan kalau perempuan dijawab arhamkillah. Insyaallah kemudian Nur Muhammad ini dipindahkan lagi ke jantung hatinya.
Lalu Nur Muhammad ini menetap di jantung hati, kemudian berdegup jantung itu. Hiduplah jantung itu. Dipindahkan turun lagi Nur Muhammad ini ke perut, maka hiduplah perut itu. Sehingga kita ini jangan heran kalau rasa lapar itu karena gerakan rasa. Rasa lapar karena ada Nur Muhammad membuat kita lapar. Lalu Nur Muhammad dipindahkan lagi ke permisi minta maaf di rahasia kemaluan kita. Maka berdirinya kemaluan kita, hidupnya kemaluan kita karena Nur Muhammad. Kemudian di betis kaki kita pindah sampai terakhir di tumit kaki kita. Kalau perempuan mentoknya hanya sampai di betis kaki mereka. Nah, kemudian naik kembali lagi ke atas. Dia menghinggap dan menetap lama di jantung hati, di kolbi ini. Bekas-bekas tinggal menetapnya Nur Muhammad itu menjadi biasan cahaya, menjadi wadak cahaya, menjadi tempat tinggal cahaya. Tetapi induk daripada Nur Muhammad hakikatnya adalah di kolbi kita. Menetaplah di kolbi itu, di negeri yang terindah. Oleh karena itu maka pada saat kita mau kembali pulang, kita harus tahu jalan pulang. Sebagaimana jalan datangnya Nur Muhammad, mulai dari otak, kemudian ke mata, kemudian telinga, kemudian hidung, turun ke jantung, turun ke perut, ke maluan, kemudian turun ke betis dan tumit kaki. Maka pada setiap hamba Allah yang mau menuju jalan pulang sakaratul maut, awalnya adalah dia berangkat dari ujung kaki, tumit, naik ke atas betis, kemudian naik tabik minta maaf permisi ke kemaluan. Mulai terasa dingin dan mati dari di bawah tumit, betis, kemudian ke kemaluan, kemudian ke perut, mulai terasa dingin sampai ke jantung hati. Maka di perut, kemudian kemaluan, kemudian betis, kemudian tumit sudah mulai dingin, beku, mati total. Karena itulah area bumi, maka bumi harus mati duluan. Karena itu adalah area dunia, maka dunia harus mati duluan. Tetapi yang di atas, di negeri rasa, di negeri hati al-gharibun, masih hidup. Sehingga ketika orang melepas sakaratul maut, sudah dingin di bagian bawahnya, di atasnya masih hidup. Nafasnya masih keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Degup dadanya masih kembang, kempis, kembang, kempis. Lalu perlahan-lahan Nur Muhammad dari jantung hati itu naik menuju ke aras Allah Subhanahu wa Ta'ala di bagian dada. Kemudian terjadilah pertemuan itu di Baitul Kursi, di sekitar tenggorokan manusia ini. Terjadilah dialog di situ untuk menentukan keputusan sakaratul maut, menuju ke zat Allah, menuju ke Nurul Izzati, menuju ke Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di telinga, kemudian sampai di mata, kemudian dia pindah dan duduk menempati kembali ke otaknya. Lama ayahandaku dia tinggal di otak. Maka manusia ini tatkala sakaratul maut ataupun jelang meninggalkan dunia, insya Allah telinganya ditiup sudah tidak sadar lagi, matanya sudah hanya menatap, dan alhamdulillah kalau mata itu tertutup. Tetapi ingat baik-baik semua memori dan kenangan indah mulai dari kecil sampai dengan sekarang jam detik ini untuk mau berangkat meninggalkan dunia masih terbayang di otak, masih terbayang di akal pikiran. Karena di dahi itu adalah merupakan miral hayati, cermin gaibiah. Allah sengaja mempertontonkan kehidupan itu. Istri yang kita sayangi, harta yang kita miliki, anak-anak kita yang kita cintai, keluarga kita yang kita sayangi, semua handai tauan kerabat kita yang kita cintai,
yang kita bermain dan bermanja-manjaan sejak masih kecil sampai dengan kita dewasa, semua dipertontonkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kenang dan kenang kembali. Kemudian ubun-ubun ini mulai berdegup kencang, berbunyi, lalu tak lama kita sudah tenggelam di alam zatnya, hampa, kita tiada, Allah yang ada. Maka lepaslah sudah sakratul maut. Seindah-indahnya sakratul maut adalah mulut tertutup rapat, mata tertutup rapat, nafas ataupun jiwa lari tenggelam di dalam zat Allah sangat halus melalui nafas alif atau hidung. Jangan sekali-kali kita belajar mengenal diri, tetapi justru nafas itu keluar melalui mulut yang disebut dengan nafas, tetapi harus melalui hidung yang disebut dengan nufus. Tetapi kalau melalui telinga disebut dengan tanafus, melalui mata disebut dengan ampas. Insya Allah dalam perjalanan rahasia yang indah hanya ada dua perjalanan dan kendaraan ini, yaitu terowong kendaraan yang ada di hidung, bukan terowong kendaraan yang ada di mulut. Jangan sekali-kali kita melihat bahwa mereka yang meninggalkan dunia dengan matanya terbuka, mulutnya terbuka, maka insya Allah dalam ilmu belajar mengenal diri dia termasuk mati sia-sia, karena sesungguhnya ruhani, nyawa Nur Muhammad tidak akan keluar lagi ke bumi. Dia harus mati menyatu, tidak mati bercerai-berai. Dia harus menyatu antara Nur Muhammad, jiwa dan jasmani ini. Nur Muhammad ditambah jiwa sama dengan nyawa. Nyawa harus memeluk jasmani, kembali pulang menuju zat pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi Abah menjelaskan adalah datangnya Nur Muhammad yang berasal dari Nur Allah atau yang berasal dari zat Allah yang maha luas itu, yang meniupkan sebagian kuasanya, sebagian cahayanya, percikan cahayanya, sedikit cahayanya yang bernama cahaya Muhammad diturunkan kepada jasad Adam Safiullah. Sekarang bagaimana kita harus memikirkan adanya yang bernama an-nafs diri kita yang tidak kenal itu. Sesungguhnya dia adalah bersumber daripada Nur Muhammad juga. Nah, penjelasan Abah tadi itu adalah bahwa Nur Muhammad yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ruh Muhammad yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati otak sekitar 100 tahun lamanya, kemudian pindah ke mata, kemudian pindah ke telinga, kemudian pindah ke hidung, turun mentok sampai di jantung hati Ghadibun. Insya Allah sampai disitulah hakiki tertinggi daripada Nur Muhammad, Nur Allah. Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Sesungguhnya dua wujud Nur inilah yang kita cari-cari untuk mau mendapatkan ma'rifatnya. Lalu sebagai abdi dan hamba, Nur Muhammad yang berasal dari utusan Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berasal daripada Nurul Izzati, menempati jantung hati Ghadibun, memproduksi atau membias sedikit kuasa dan cahayanya menjadi api, angin, air, dan tanah. Itulah cahaya api, itulah cahaya angin, itulah cahaya air, itulah cahaya tanah. Empat unsur cahaya ini berkolaborasi, berkondensasi, melebur menjadi satu cahaya, namanya cahaya nafs atau cahaya jiwa. Cahaya jiwa inilah kemudian dia berwujud menjadi mani, kemudian mani bergabung dengan ovum menjadi mani-manikan ke dalam rahim, lalu Allah menjadikan jasmani itu menjadi darah, daging, tulang, dan kulit. Tersisiplah, tersusuplah, terinternalisasilah Nur Muhammad yang berasal dari unsur api, angin, air, tanah, melebur masuk ke darah, ke daging, ke tulang, ke kulit. Insya Allah empat unsur ini melahirkan unsur jasmani yang bernama darah, daging, tulang, dan kulit. Jasad atau jasmani manusia ini pun harus kembali ke asalnya, harus dia kembali ke asalnya, karena sesungguhnya yang daging asalnya berasal dari tulang harus kembali menjadi tulang, yang tulang berasal kembali menjadi darah, kemudian darah kembali dia harus hilang lenyap, kembali menyatu dia dengan unsur gaibnya jiwa, yaitu api, angin, air, dan tanah. Sesungguhnya api, angin, air, tanah ini pun dari unsur-unsur yang bersumber daripada Nur Muhammad pun kembali satu persatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana mereka berasal, mereka pun harus pulang ke asalnya.
Sesungguhnya tanah berasal dari air, dia harus kembali lebur dan fana menjadi air. Air yang berasal dari angin, dia harus fana dan lebur menjadi angin. Angin berasal daripada api, dia harus lebur dan fana menjadi api. Kemudian api berasal dari Nur Muhammad, dia harus fana dan lebur menjadi Nur Muhammad. Itulah perjalanan kita belajar dalam ilmu, belajar mengenal diri. Sesungguhnya nafas adalah merupakan kendaraan, jiwa yang merupakan kendaraan. Profil jiwa yang terdiri dari unsur api, angin, air, tanah ini harus fana dan lebur, tenggelam di dalam negeri asalnya yang bernama Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itulah mereka sudah tiada, yang ada hanyalah Nur Muhammad. Nur Muhammad yang berada di jantung hati, naik perlahan-lahan menuju Nurul Izzati yang ada di negeri hampa, maka fana di dalam zatnya. Maka lebur, nur ketemu nur, nurun ala nurin, binasalah semua ciptaannya. Yang ada cuma Allahu ya Ahad, Allah yang satu, Nurul Izzati yang tidak mampu diserupai oleh apapun jua. Dialah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah laisa kamitslihi syai'un. Dialah muhallafatu lil hawadis. Dialah qiyamuhu bi nafsihi. Dia berdiri sendiri. Dia tunggal, dia esa. Itulah Allah Azza wa Jalla. Ayahandaku tentang inna lillah wa inna ilaihi raji'un adalah merupakan dua kata yang menjadi intisari dan induk dalam kalimat datang dan pulang ke Allah, yaitu lillah dan ilahi. Ilaihi dan lillah. Lillah adalah merupakan lam ha terlepas daripada alif. Lillah lam awal adalah merupakan simbol daripada sifat Allah atau Nur Muhammad. Sedangkan lam yang kedua adalah simbol daripada asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ha adalah merupakan af'al perbuatan kita. Oleh karena itu, maka yang bernama ilahi, ilaihi, insya Allah terdiri daripada alif, kemudian lam awal dan ha af'al perbuatan. Hal dua kata yang sangat unik ini harus dikaji dan harus dibedah sehingga kita bisa tahu bahwa mana yang harus kembali. Ilaihi harus kembali menuju kepada alif lam ha. Oleh karena itu, maka penjelasan tadi adalah merupakan penjelasan yang menjadi terjemahan daripada gambaran tentang lillah dan ilaihi. Lillah dan ilaihi. Lillah dan ilaihi. Insya Allah akan kita kaji, akan kita bedah lebih detail lagi ayahandaku. Saya memohon maaf kiranya garis besar itu dulu, nanti akan dipertegas lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.